Mungkin karena hal tersebut ya, akhirnya orang-orang itu mulai menanyakan ulang, apakah di sebuah pesantren itu sistem senior junior itu masih relevan untuk dilakukan, dan apakah ada penyimpangan kekuasaan di pesantren. Nah, dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita bisa melihat adanya pergeseran sosial. Bukan bagaimana media itu memberikan informasi, tapi isu yang membuat kita berpikir, dan isu itu yang membawa media sosial ke arah tujuan yang mana. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Tugas Sosiologi Komunikasi. Jadi hari ini kita akan mengambil sebuah fenomena sosial yang gak kalah hits dan menarik bersama Mas Hisham Afandi. Betul sekali. Dan juga kita ditemani sama Mbak Mulyani. Halo. Jadi kita hari ini akan angkat isu tentang feodalisme di pesantren. Gimana Mas, kira-kira tanggapan kamu tentang isu ini? Nah, ngomong-ngomong feodalisme juga, ini kan berawal daripada beberapa cerita-cerita di TikTok nih. Mulai dari cerita tentang senioritas, kemudian bagaimana kehidupan di pondok pesantren, dan kehidupan-kehidupan yang di dunia luar itu belum banyak orang mengetahui, sehingga video-video itu menjadi viral di media sosial. Jadi awalnya cerita-cerita ini itu hanya curhatan di sebuah media sosial saja. Cuman karena memang ada algoritma TikTok nih. Jadi video kontennya ini itu melunjak, naik FYP. Nah, mulai dari situlah orang-orang itu meninggalkan jejak seperti komentar dan mulai menonton video tersebut. Nah, bahkan daripada itu, sehingga banyak nih di berita-berita baik di TV nasional, di media sosial, ada tagline kayak viral feudalisme di pesantren, disebabkan beberapa video-video tadi. Mungkin karena hal tersebut ya, akhirnya orang-orang itu mulai menanyakan ulang, apakah di sebuah pesantren itu sistem senior junior itu masih relevan untuk dilakukan, dan apakah ada penyimpangan kekuasaan di pesantren. Nah, dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita bisa melihat adanya pergeseran sosial. Nah, kalau bicara tentang pergeseran sosial, itu kalau di dalam teori itu ada namanya teori agenda setting. Nah, teori agenda setting itu bukan bagaimana media itu memberikan informasi, tapi isu yang membuat kita berpikir, dan isu itu yang membawa media sosial ke arah tujuan yang mana, dan konstruksi sosial juga yang membawa ke arah mana. Berhubung kayak feudalisme di pesantren, itu kan orang-orang jadi kayak emang iya sih, emang betul gak sih feudalisme di pesantren gitu, sehingga selama 1 minggu itu viral tentang media membahas tentang feudalisme di pesantren. Oh begitu, mungkin karena bisa naiknya konten tersebut ya. Jadi karena media itu terus-menerus mengulangi mengambil isu ini, sehingga isu feodalisme di pesantren ini itu FYP naik tenar. Jadi publik secara otomatis itu menganggap hal ini penting karena sering banget tuh muncul di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, atau bahkan di media pemberitaan. Maka daripada itu kan kita tahu tuh ada momen-momen ketika itu mungkin 1 bulan itu berawal daripada meledaknya berita di salah satu stasiun TV, dan itu menjadi viral banget, dan itu kayak perubahan sikap orang, sehingga orang-orang itu kayak berpikir kembali untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ditakutkan ini beritanya benar apa enggak sih, jadi sesuai fakta apa enggak sih. Nah, disitulah agenda setting dimulai, bagaimana isu itu dapat mengubah pikiran masyarakat. Menurut Mas Hisham nih, karena udah viralnya isu ini ya, ada enggak pergeseran atau perubahan sebuah sistem sosial atau perubahan sosial yang Mas Hisham merasakan sendiri? Dan mungkin di taraf level masyarakat itu banyak sekali orang tua yang mulai kritis, mulai menanyakan sistem sosial di pesantren gitu. Junior dan seniornya itu gimana, apalagi orang yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren itu pasti ada pertanyaan bagaimana sistem sosial
di pesantren terkait junior senioritasnya gitu. Nah, ini pastinya ya berawal dari mana sih pemikiran-pemikiran orang tua itu agar berpikir kembali, menanyakan kembali sistem itu berawal dari agenda setting itu. Karena berawal dari isu tentang feudalisme, cerita-cerita di pesantren, sehingga isu itu membuat kita berpikir. Dan setelah berpikir kemudian menanyakan kan apakah memang betul sistemnya seperti itu. Padahal banyak juga kan beberapa sistem di pondok pesantren yang belum diketahui orang luar. Dan orang luar hanya mengetahui itunya saja. Sehingga kayak basic-basicnya aja. Padahal pengertian dan pemahaman dari pesantren dan orang luar itu kan beda. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan dari teori agenda setting ini bahwasanya isu ini naik bukan karena isu tersebut, tapi karena memang adanya media yang mengangkat isu tersebut. Iya, Ya, betul sekali. Jadi antara isu dan media itu kayak satu menyatu banget. Sehingga kita seakan-akan disetting untuk ikut berpikir, ikut terlibat untuk menanyakan, kemudian berkomentar di isu tersebut. Itulah teman-teman semuanya tentang teori agenda setting. Bagaimana antara isu dan media itu menjadi satu, dan isu media itu melibatkan kita berpikir, berkomentar, kemudian pikiran itu kita terlibat. Itulah agenda setting, salah satu teori di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa terapkan semua teori-teori dan jangan gampang terikut pada isu yang faktanya pasti belum benar. Terima kasih semuanya. See you.